Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan belajar membuat artikel secara otomatis melalui N8N. Yang mana nanti diproses ya melalui AI Agent, kemudian langsung dikirim ke WordPress kita. Nih ya, dalam bentuk draft. Jadi nanti untuk editnya dan publishnya itu kita secara manual supaya lebih bagus hasilnya. Tapi untuk generate artikelnya itu kita buat secara otomatis melalui N8N menggunakan AI Agent. Jadi untuk modelnya ini bebas teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang penasaran itu silakan tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut saya mau informasikan kalau Hostinger ini lagi ada promo spesial tahun baru. Yang mana kita bisa manfaatkan momen awal tahun baru ini dengan bikin sesuatu yang baru. Contoh misal kita membuat project N8N, kemudian kita deploy di VPS-nya Hostinger. Nah, sekarang saya mau share nih gimana caranya supaya teman-teman itu dapat tambahan diskon 10%. Jadi dari Hostinger itu sudah ngasih diskon lumayan banyak ya di sini. Kalau kita lihat tuh ada 60%, 66%, 71%. Tapi teman-teman nanti di akhir ya ketika checkout itu bisa dapat tambahan 10% kalau misalkan menggunakan kode kupon dari saya. Jadi caranya adalah silakan teman-teman klik link yang ada di deskripsi video ini. Nanti tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita langsung lihat aja untuk bagian pricingnya atau plannya, paketnya. Nah di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya mau belajar, pengen cari yang lebih murah, bisa pakai yang KVM1 atau mau yang sekalian bagus ya, walaupun masih belajar atau mau langsung buat production juga bisa, itu yang KVM2. Atau kalau misalkan nanti visitornya atau pengunjungnya udah banyak atau penggunanya udah lumayan banyak, bisa upgrade ke KVM4 dan 8. Jadi perbedaannya cuma di bagian CPU, RAM ya, kemudian penyimpanannya ya, dan juga bandwidth-nya ya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik ya, kita bisa langsung pilih paket. Jadi misalkan kita pilih yang bagian KVM2 ini. Nah, di sini kita langsung pilih aja, pilih paket yang KVM2. Nah, kemudian di sini kita diarahkan untuk pemilihan durasi layanan. Ya, di sini secara default itu adalah 24 bulan. Kenapa? Karena untuk potongan harganya itu lebih besar, teman-teman. Kita hanya bayar 2,5 juta untuk 2 tahun, tapi kalau misalnya kita mau pakai yang 12 bulan, itu juga bisa, nanti kita dapat yang 1,2 juta. Nah, untuk teman-teman yang mau tambahan kode kupon, itu bisa dimasukkan di HST. Kemudian kita tambahkan, maka nanti otomatis langsung terpotong 10%. Ini lumayan banget ya. Tuh, dapat potongan 128.000. Nah, ini nanti kita juga bisa dapat domain gratis, teman-teman, selama 1 tahun. Tuh, ya info detail seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa pilih lanjutkan. Nah, di sini kita bisa masukkan akun ya. Kalau misalkan udah terdaftar, tapi kalau misalkan belum, kita bisa daftar manual di sini. Kita bisa langsung pilih email dan juga password ya, kita bisa isi. Nah, kalau misalkan udah, nanti kita bisa lanjut ke bagian metode pembayaran. Ya, kita daftar aja di sini. Nanti akan muncul bagian alamat penagihan, teman-teman. Dan ini daftar pesanannya. Kemudian untuk alamat penagihan, ini silahkan teman-teman bisa diisi lengkap ya. Dari nama depan, nama belakang, domisili, nomor telepon, dan juga alamat lengkap. Di sini bisa silakan diisi. Kemudian setelah itu kita klik lanjutkan. Ya, kita bisa memilih untuk bagian metode pembayaran. Bebas, teman-teman. Kalau udah nanti langsung muncul ya invoice-nya. Nanti teman-teman bisa langsung bayar. Nah, kalau udah kita langsung masuk ke bagian member area dari Hostinger atau hPanel-nya Hostinger. Oke, nanti untuk teman-teman yang sudah masuk di hPanel-nya Hostinger itu tampilannya adalah seperti ini. Nanti kalau misalkan teman-teman itu VPS-nya masih baru ya, baru beli gitu ya, belum di setup, itu nanti akan langsung muncul di bagian atas di sini. Atau bisa langsung pilih bagian VPS nih, tuh ya, nanti bisa langsung di setup di sini. Di sini harusnya teman-teman tulisannya setup untuk tombolnya karena belum pernah install gitu ya. Nah, di sini karena punya saya udah running, jadi di sini hanya tulisannya itu kelola. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu ya detail cara install atau cara deploy N8N di Hostinger, itu silakan teman-teman kunjungi di YouTube saya, kemudian di playlist tutorial N8N, kemudian cari yang bagian cara install N8N di VPS tuh.
Ini video ke-26 di playlist tutorial N8N bahasa Indonesia. Ini dibuka aja teman-teman, nanti sudah saya buatkan secara lengkap tutorialnya step by step. Karena di sini kan tulisannya udah kelola ya, jadi nanti sama gitu tampilannya untuk teman-teman yang masih baru. Kalau misalkan udah, nanti bisa diklik manage app, maka langsung muncul seperti ini. Ini adalah halaman awal di bagian N8N sebelum kita masuk ke workflow-nya. Jadi ini tinggal diisi aja email, nama belakang, password. Pastikan untuk emailnya ini email asli, kemudian passwordnya ini bisa disimpan ya, karena kemudian hari akan dibutuhkan. Kalau misalkan mau login lagi. Kalau udah di next aja, nanti langsung masuk di workflow N8N-nya. Nah, setelah itu kita langsung praktek, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita langsung praktek aja. Nah, pastikan teman-teman sudah buka untuk workflow N8N-nya supaya nanti bisa langsung mengikuti. Nah, kemudian untuk nama workflow-nya di sini saya kasih nama bikin auto post artikel WP. Nah, selanjutnya kita akan membuat trigger ya. Kita akan menambahkan trigger di sini. Jadi untuk triggernya sebagai contoh di sini saya akan menggunakan on chat message supaya nanti kita bisa langsung komunikasi ke AI. Nah, sebetulnya kalau misalkan teman-teman mau pakai trigger WhatsApp atau Telegram itu juga bisa. Yang mana nanti kan lebih mudah juga ya untuk implementasinya. Nah, selanjutnya kita langsung panggil AI agent di sini. Ya, kita langsung tambahkan AI agent. Ini nanti biarkan seperti ini dulu. Kemudian kita tambahkan chat modelnya, teman-teman. Ya. Untuk AI-nya di sini saya menggunakan OpenAI. Nah, untuk modelnya biarin kayak gini ya. Ini biasanya pakai GPT kalau saya, teman-teman. Nah, kemudian untuk kredensial pastikan teman-teman sudah connect juga ya. Nah, kalau misalkan bingung gimana cara connect-nya, itu silakan teman-teman tonton di video-video saya sebelumnya di playlist N8N juga. Oke, kayak gini harusnya udah bisa sih, udah bisa jalan. Di sini langsung aja kita coba chat ya. Halo, kamu siapa? Oke, di sini langsung dijawab. Aku adalah asisten virtual yang membantu kamu. Oke. Nah, sekarang kita mau sedikit custom nih bagian sistem message-nya. Nah, untuk sistem message-nya itu kita tambahkan di sini di bagian option, kemudian sistem message. Nah, ini kita hapus ya. Kita ganti seperti ini. Ya. Jadi kita ganti isinya adalah kamu adalah AI agent pembuat artikel WordPress. Kamu hanya boleh membuat artikel jika konteks inputan adalah permintaan untuk membuat artikel. Ya, jadi kalau misalkan inputannya itu hanya pertanyaan yang nggak ada kaitan dengan artikel, maka nggak perlu dibuatkan artikelnya. Sebagai contoh nih, misalkan kamu siapa sih gitu ya. Nanti dia akan menjawab nih, ya sesuai konteksnya. Saya ingin membuat artikel, ya. Jadi kalau misalkan kita minta ya, buatkan artikel. Nah, cara membuat website WordPress dari cPanel. Ini sebagai contoh ya. Maka langsung muncul seperti ini teman-teman. Tuh, ini lumayan lengkap untuk bagian artikelnya. Yang mana ini nanti kalau kita lihat ya outputnya. Outputnya kan masih kayak gini nih. Nah, ini perlu kita sederhanakan teman-teman. Ya. Nanti supaya kita bisa langsung post ke WordPress-nya. Karena kalau kita lihat di sini untuk outputnya itu kan masih campur ya. Tuh di sini. Untuk bagian judul, ini kan yang paling atas ya. Satu baris paling atas atau satu kalimat lah ya. Satu kalimat paling atas itu masih campur kalau di bagian JSON-nya. Kalau kita lihat nih, tuh dia masih dalam satu output. Nah sekarang kita coba tambahkan node code atau untuk kita masukkan kodenya supaya nanti lebih rapi. Ya, di sini saya sudah buat kodenya teman-teman. Jadi silakan bisa tanya ke ChatGPT ya kalau misalkan mau bikin kodenya.
Tapi kalau misalkan nanti teman-teman pengen dapat workflow N8N ini secara keseluruhan nantinya dan juga termasuk kodenya, itu teman-teman bisa join di sini ya. Kita iklan sebentar ya. Tuh, bisa join di N8N Automation Mastery ya. Sebelum harga naik lagi, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita sudah masukkan untuk kodenya. Untuk outputnya ini kita drag and drop aja ke sini ya. Kalau udah kita coba execute. Tuh, berhasil ya. Nah, sekarang kita sudah punya dua objek di sini, ada title dan juga konten. Jadi untuk titelnya itu kita ambil dari baris pertama, teman-teman. Ya, jadi harus pastikan juga nih untuk bagian baris pertama adalah judul. Ya. Nah, kalau udah kita bisa tambahkan lagi notecode untuk konversi ke markdown ya. Jadi sebetulnya ini opsional, teman-teman. Karena nanti kita juga akan edit secara manual ya sebelum kita publish. Ya, jadi ini sebagai contoh aja kayak gini. Ini bagian title-nya kita drag and drop dari sini, kontennya juga. Nah, kalau udah ini bisa di-execute, teman-teman. Ini sebagai contoh ya. Ini kita hapus dulu. Nah, untuk titelnya kita drag and drop aja ke sini. Tuh, sama ya hasilnya. Sekarang kita coba execute dulu. Tuh, jadi seperti ini. Ya. Nah, ini lebih rapi, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita baru kirim ke WordPress. Jadi kalau kita lihat di WordPress saya, website saya di dinugro.com, itu untuk bagian postingan itu seperti ini. Jadi ini pakai WordPress ya. Tuh, di sini untuk post terakhir itu catat keuangan via Telegram, apa itu notecode. Nah, di sini kita coba tambahkan artikel yang sudah kita buat itu langsung ke WordPress kita. Ya sudah pasti untuk statusnya itu draft ya. Jadi nggak langsung publish, teman-teman. Nah, caranya kita tambahkan node HTTP request di sini. Kemudian untuk metodenya itu post, teman-teman. Ya, kemudian URL-nya kita isi seperti ini. Jadi untuk domainnya itu silahkan diisi domainnya, teman-teman. Kemudian slash seperti ini. wp.json/wp/v2/post. Jadi ini default ya, memang dari WordPress-nya itu disediakan API seperti ini. Kemudian untuk authentication di sini kita pilih yang generic ya. Kemudian untuk tipenya kita pilih yang basic. Ya, di sini saya sudah buat untuk kredensialnya. Kalau misalkan teman-teman belum punya, itu kita bisa create new credential di sini. Kemudian silakan teman-teman isi untuk user login-nya ya, di sini ya. User login, kemudian untuk password ini adalah application password. Bukan password buat login ya, itu bukan. Tapi application password. Nah, caranya gimana? Itu seperti ini, teman-teman. Silakan ke WordPress kita, kemudian profile user ya. Kemudian profile. Nah, kemudian di sini bisa scroll ke bawah bagian application password. Nah, di sini kita bisa isi nih, misalkan belajar ya. Belajar auto post misalkan. Kemudian kita add di sini. Tuh, udah berhasil ya. Nah, ini tinggal di copy aja, teman-teman. Passwordnya ya. Application passwordnya di copy kemudian paste di sini. Oke. Kemudian untuk usernya ini adalah username login ya, ketika kita login ke WordPress kita. Seperti itu, teman-teman. Kemudian di save, harusnya langsung connect. Nah, kalau misalkan udah connect, di sini kita bisa langsung masukkan ke bagian send body ya. Nah, di sini sesuaikan aja kayak gini. Di sini pilih field, kemudian di sini title. Kemudian value-nya kita drag and drop aja dari sini. Tuh ya. Kemudian kita tambahkan baru konten. Nah, untuk value-nya itu kita drag and drop lagi bagian konten. Kemudian kalau udah tinggal kita execute. Nah, ini harusnya udah sukses, sudah masuk ke WordPress kita. Kita coba lihat ya bagian postingan kita. Tuh, udah berhasil, teman-teman. Kalau kita preview, tuh udah sesuai nih, keren nih ya. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan lagi aja dengan kebutuhan. Misalkan kita mau tambahkan berapa kata gitu ya, kita tinggal sesuaikan di bagian AI agent-nya, di bagian system message ya.
Nah, di sini kita bisa buatkan banyak rules sesuai dengan artikel yang kita inginkan. Misalkan artikel SEO gitu ya, kemudian banyaklah yang perlu diisi bagian sini. Tinggal nanti teman-teman riset aja terkait SEO, itu nanti akan menghasilkan artikel yang lebih bagus teman-teman. Ini udah oke nih, tinggal kita edit sedikit-sedikit. Contoh nih, misalkan kita mau edit bagian fitur image, kemudian kita mau tambahkan untuk keywordnya gitu ya. Kalau saya sih lebih menyarankan untuk edit manual ya, sebelum dipublish. Jadi kita edit aja tipis-tipis atau kita cek lagi misalkan ada kata yang kurang sesuai gitu atau ada kalimat yang seharusnya nggak perlu, itu bisa dihapus kemudian bisa diedit. Kemudian kalau misalnya udah oke, tinggal kita publish. Udah selesai teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum saya tutup video ini, saya mau informasikan kenapa sih saya memilih Hostinger gitu ya. Dan kenapa Hostinger ini banyak teman-teman lain juga developer memilih Hostinger. Jadi yang pertama sudah pasti reputasinya, karena salah satu provider yang cukup terkenal atau yang paling terkenal gitu ya, salah satunya ya Hostinger ini. Ya, jadi layanannya juga lengkap kalau kita lihat di sini ya. Kemudian dari segi servernya itu ada banyak titik di seluruh dunia. Jadi mau dimanapun ya pengunjung website kita ya tetap aman gitu ya, karena servernya ada di mana-mana teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk paket yang N8N ini juga cukup bagus banget ya. Untuk servernya ini latensinya 29 milisecond, ini kencang banget. Ya, kemudian reviewnya juga bagus-bagus ya. Kemudian ada banyak fitur yang nanti kita bisa maksimalkan gitu ya. Kemudian untuk jaminan di sini ada garansi 30 hari uang kembali. Kalau misalkan nanti teman-teman ada kendala dan itu nggak bisa di-solve gitu ya. Ya, itu teman-teman bisa cobain N8N untuk deploy-nya itu di VPS-nya Hostinger. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.